Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Messi-nya Vietnam akui kehebatan Timnas era STY. JIZ masuk skuad pramusim hingga debut Serie A. Kapten Jepang minta penghuni grup C waspadai Timnas. Kim Pan-gon minta Pham tiru skuad Garuda untuk naikkan level. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kabar Timnas Indonesia yang tengah berburu striker untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bahkan sampai terdengar ke luar negeri, salah satunya Korea Selatan. Media asal Korea Selatan dalam sebuah artikelnya sama ikut merekomendasikan nama striker grade A asal Belanda yang bisa direkrut oleh Sintayong ke Timnas Indonesia. Ya, media asal Korea Selatan Export News justru tidak merekomendasikan nama Ole Romani sebagai kandidat utama striker Timnas Indonesia. Sebaliknya, mereka punya rekomendasi pemain lain yang sebaiknya bisa dinaturalisasi oleh skuad Garuda, yaitu striker FC20 Dan Roets. Dan Roets merupakan striker milik klub Belanda FC20 dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Dan Roets juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Pemain bernama lengkap Samuel Daniel Roets itu punya garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan, meski kini menetap di Belanda. Meskipun statistiknya cukup mentereng sejak memulai debut profesionalnya, namun Dan Roets belum pernah dipanggil skuad Belanda bahkan di level junior sekalipun. Kini Dan Roets dikabarkan telah bersedia menerima tawaran bergabung ke Timnas Indonesia asuhan Sintayong apabila ditawari oleh PSSI. Kim Pan-gon mengakui keberhasilan PSSI mengangkat level Timnas Indonesia hingga menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan skuad Garuda di tangan Sintayong mengundang rasa cemburu dari kompatriotnya di Malaysia. Di putaran kedua yang baru saja berakhir Juni lalu, trio Malaysia, Thailand, dan Vietnam hanya finish di peringkat 3 grup. Malaysia besutan Kim Pan-gon sempat memupuk optimisme dengan menang 2 laga pada November. Namun melihat perjalanan 1 tahun ke belakang, Kim Pan-gon mengakui Pham harus melakukan sesuatu. Langkah pertama berupa memperbaiki pembinaan usia muda untuk menghasilkan produk lokal berkualitas. Langkah lainnya bisa meniru Indonesia. Malaysia sendiri baru akan bertanding kompetitif di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret 2025 mendatang. Pemain Timnas Indonesia JIZ masuk dalam skuad pramusim Venezia. Venezia kini tengah mempersiapkan diri untuk kompetisi Serie A Italia musim depan, di mana Venezia bakal menjalani sesi pramusim di Valle del Blois, Prancis yang bakal digelar pada 7 hingga 20 Juli mendatang. JIZ bakal sudah terlihat dalam sesi latihan perdana Venezia untuk musim depan melalui unggahan media sosial resmi klub. JIZ jadi andalan Paolo Vanoli saat Venezia merebut tiket promosi musim lalu. Pelatih barunya kini Eusebio Di Francesco mengkonfirmasi bakal tetap setia dengan formasi 3 back. Formasi tersebut memungkinkan JIZ bakal segera debut di Serie A musim depan. Jika ini terjadi, maka JIZ bakal jadi pemain Indonesia perdana yang tampil di Serie A Italia. Persoalan tumpulnya lini depan menjadi sorotan khusus dari pelatih Sintayong untuk segera diatasi Timnas Indonesia. Baru-baru ini unggahan akun Instagram @transfermarket.co.id menyorot soal 3 pemain keturunan Indonesia Belanda yang berpeluang menjadi striker skuad Garuda memantik perbincangan hangat. Dari 3 sosok pemain keturunan, ada sosok Jens Reven yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, Ole Romani dan juga Mauro Silstra. Menariknya dari unggahan tersebut ternyata memantik respon dari salah satu calon penyerang skuad Garuda, Mauro Silstra, yang memberikan sinyal positif dengan membubuhkan huruf ID dan emotikon tanda hati. Melongo lebih jauh, pemain yang berposisi sebagai nomor 9 ini telah menorehkan 9 gol dan 1 assist dalam 19 laga di musim lalu. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan proses pendekatan pemain baru untuk membela skuad Garuda berjalan lancar. Pendekatan tersebut dilakukan juga pada Ole Romani, striker berusia 24 tahun yang saat ini membela FC Utrecht.
Di musim lalu, ia mencatatkan 15 kali penampilan dan 1 gol di kompetisi utama Liga Belanda, Eredivisie. PSSI pun berharap pendekatan yang dilakukannya berjalan lancar guna menata babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Australia tampak akan menegaskan dominasi di Asia Tenggara. Negeri Kanguru merupakan tim terkuat di Asia Tenggara dilihat dari ranking FIFA dan partisipasi di Piala Dunia. Di region AFF, Australia baru saja menjadi juara ASEAN Cup U16 2024 di Surakarta pada pekan lalu. Di pekan depan, giliran timnas Australia U19 bakal mencoba mengulangi pencapaian adik-adiknya. Yong Sakura sudah berpartisipasi 9 kali di ASEAN Cup U19 dengan capaian 5 kali menjadi juara dan menjadi capaian terbanyak. Pada edisi tahun ini, Trevor Morgan tampak memilih skuad tak main-main. Para pemain juga sudah mencicipi pemusatan latihan dan tur uji coba ke Amerika Serikat pada Juni lalu. Pelatih timnas U16 Nova Arianto dibuat miris saat melihat jalannya pertandingan kompetisi usia dini bernama PSM National Championship 2024 U10 dan U12. Tepatnya dalam laga yang mempertandingkan klub Hasanuddin FC Yellow dan Lapatau Football School pada Sabtu 6 Juli di Stadion Fik UNM Banta Bantaeng. Momen ini diunggah oleh akun Instagram @blankon.football dan diketahui oleh Nova Arianto yang hanya bisa berkomentar dengan satu kata, yakni miris. Komentar ini seolah menandakan betapa menyedihkannya kompetisi usia dini di Indonesia. Begitu pula dengan komentar netizen, sepak bola Indonesia harus menghadapi masalah besar bahwa talenta-talenta muda tanah air sudah dihadapkan dengan pengaturan skor usia dini. Menarik dinantikan respons PSSI, akankah ada sikap dari Erick Thohir selaku Ketua Umum akan menaruh perhatian besar terhadap hal ini? Sebab jika melihat fenomena tersebut, maka lumrah saja jika timnas kelompok umur Indonesia lebih tertarik menggunakan pemain keturunan. Kedisiplinan dan pemahaman terkait sepak bola modern bisa jadi lebih didapat para pemain keturunan yang berkarir di luar Indonesia. Kapten timnas Jepang yakni Wataru Endo meminta semua kontestan kualifikasi Piala Dunia 2026 agar waspada terhadap timnas Indonesia. Ia berkaca terhadap penampilan skuad Garuda di Piala Asia 2023 lalu yang dinilai tampil impresif hingga menyulitkan tim-tim kuat termasuk Jepang. Di luar dugaan, skuad Garuda tampil menyengat bahkan sempat menyamai perolehan poin Jepang di fase grup Piala Asia 2023 sebelum kedua tim sama-sama lolos ke babak 16 besar. Ketika itu, Wataru Endo berjanji kalau Jepang siap bertarung habis-habisan melawan timnas Indonesia. Maka dari itu, Jepang meminta agar kontestan kualifikasi Piala Dunia 2026 terkhusus grup C agar lebih waspada terhadap tim merah putih. Apalagi Jepang akan kembali bertemu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 14 November mendatang. Pengakuan jujur Messi-nya Vietnam Nguyen Quang Hai tentang timnas Indonesia mengejutkan dunia sepak bola Asia. Nguyen Quang Hai mengakui kehebatan timnas Indonesia yang sekarang dan menyebut perubahan signifikan yang terjadi di bawah asuhan Sintayong. Menurutnya, penambahan pemain diaspora ke dalam skuad Sintayong telah membuat skuad Garuda menjadi lebih matang dan juga kompetitif. Quang Hai juga memuji pemain muda Indonesia yang selalu mendapat kepercayaan dari Sintayong. Pengakuan Nguyen Quang Hai ini menunjukkan betapa timnas Indonesia telah berkembang pesat dan diakui oleh rival-rivalnya di Asia Tenggara. Perubahan dan perkembangan ini tidak lepas dari peran penting Sintayong sebagai pelatih yang mampu memaksimalkan potensi pemain muda dan diaspora untuk membentuk tim yang kompetitif.